Beberapa tahun lalu sempat rame soal salah satu artis di Indonesia yang tersandang kasus pelecehan begituan. Nah, siapa dia? Kalau kalian ingat, yang gue maksud itu adalah Saipul Jamil. Di video ini kita bakal ngomongin soal dia dan bagaimana kebobrokan fans dan industri TV di Indonesia yang masih bisa-bisanya memfasilitasi makhluk-makhluk kayak gini untuk kembali lagi ke layar kaca kita. Oke bre, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Oke, sebelum gue bahas soal kasusnya itu sendiri, gue bakal coba jelasin secara mendalam kepada kalian siapa Saipul Jamil itu. Jadi dia ini lahir di tahun 1980 dan memulai karirnya itu jadi model majalah remaja. Nah, selama jadi model tersebutlah dia sering nyalurin hobinya, yaitu nyanyi dangdut. Saipul Jamil juga sempat duet sama Ira Suara di album keempatnya, yaitu Duet Sang Bintang. Dan album itu juga dapat penghargaan SCTV Music Award 2006. Di momen inilah Saipul Jamil mulai memperkenalkan namanya di panggung dangdut Indonesia. Setahun kemudian, lagu dari album ini juga masih masuk nominasi dalam penghargaan MTV Indonesia. Kemudian semenjak saat itulah Saipul lebih dikenal sebagai artis dangdut daripada model. Setelah 2 tahun dibanjirin popularitas, akhirnya Saipul dan Ira Suara dapat penantangnya, yang gue rasa namanya tuh gak asing di telinga kalian, yaitu Trio Macan. Nah, ngerasa namanya udah mulai meredup di dunia dangdut, Saipul ngajak artis sinetron yang namanya Ussy Sulistyawati buat ikutan sebuah acara Celebrity Jam, yaitu tentang lomba nyanyi tapi dalam bentuk reality show yang nampilin artis-artis penyanyi maupun non-penyanyi. Di ajang ini, Saipul dan Ussy itu keluar sebagai juara. Setelah dari acara inilah dia lumayan lama digemari oleh masyarakat dan namanya jadi naik lagi. Selama masa-masa popularitasnya ini, dia sempat pacaran selama 3 bulan sama sesama penyanyi dangdut, yaitu Dewi Persik. Habis itu mereka langsung nikah di 26 Mei 2005. Tapi pernikahan mereka yang baru berjalan setahun ini ngalamin konflik internal. Dan pada Agustus 2006, Saipul sendiri yang akhirnya menggugat cerai sang istri ke pengadilan agama. Gara-gara rame nih kasus gugatan cerainya Saipul, ternyata terbongkar juga kalau dia tuh pernah jalin hubungan dekat dengan Citra Yunita. Cuman akhirnya setelah keseret-seret, masalah sama Citra Yunita ini kelar setelah 3 kali persidangan. Setelah setahun berselang, di September 2007, rumah tangganya Saipul sama Dewi rame lagi karena adanya isu-isu gak mengenakan. Yaitu katanya ternyata mereka tuh dikabarkan pisah rumah selama 3 bulan. Ujung-ujungnya Saipul jatuhin talak ke Dewi pada 5 Oktober 2007. Perseteruan rumah tangganya tuh gak selesai nyampe di situ. Setelah Saipul jatuhin talak, isu rumah tangga mereka sampai ke pengadilan agama lagi. Kali ini Saipul langsung mengajukan gugatan cerai karena mempermasalahkan cara berpakaiannya Dewi Persik yang terlalu terbuka dan juga ketat. Setelah banyaknya sidang, akhirnya rumah tangga Saipul dan Dewi resmi selesai pada 14 Januari 2008. Di 2008 ini lucunya Saipul juga sempat main film bareng Dewi Persik, yaitu di film Setan Budek. Habis itu di Maret 2009, Saipul Jamil namanya naik lagi gara-gara isu kontroversi di film keduanya, yaitu Pijat Atas Teken Bawah. Di sini Saipul diduga ngelakuin pelecehan ke lawan mainnya, yaitu Kiki Fatmala. Yang kurang lebih ceritanya tuh pasti Saipul jadi tukang pijat di film ini, dia ngeremes bagian belakangnya Kiki, yang padahal hal ini tuh gak ada di skenario. Ya langsunglah di momen itu Kiki menghentikan proses syuting. Dalihnya Saipul sih katanya terlalu mendalami perannya. Kasusnya sendiri tragis, cuman lucunya itu di ketololannya si Saipul. Kembali lagi ke 2008 di bulan April, karena lagi itu mungkin banyak artis yang terjun ke politik, Saipul gak pengen ketinggalan. Dia tergiur buat terjun juga ke panggung politik. Dia nyoba peruntungannya dalam pemilihan kepala daerah Serang. Dia nyalonin jadi wakil wali kota waktu itu. Waktu itu Saipul tuh diusung sama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang pada saat itu dia berpasangan dengan Ruhyadi Kirtam Sanjaya. Tapi pasangan Ruhyadi Saipul ini kalah telak sama pasangan Bunyamin TB Hairul Jaman, yang keduanya emang beneran seorang politikus gitu ya. Habis kelar dari perpolitikan ini, nama Saipul tuh naik lagi gara-gara di Agustus 2009 dia sempat dapat tuduhan oleh seorang artis pedangdut baru, yaitu Elisa.
Dia dapat tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan karena menyalahi kontrak perjanjian. Gak terima dengan tuduhan ini, Saipul ngelapor Elisa balik di pertengahan September 2009. Ini orang farming kasus kayak farming buff bre. Dikit-dikit kena drama, dikit-dikit kesandung kasus anjir. Nah mungkin gara-gara kesandung mulu ya, dia tuh ngerasa perlu nimba ilmu hukum. Dan akhirnya dia masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno. Untuk personal life-nya sendiri, abis sebelumnya sama Dewi Persik ya kan, Saipul nyari pasangan lagi. Kali ini di 10 Maret 2011, dia nikah dengan seorang paragawati, yaitu Virginia Anggraeni. Cuman sayangnya hal ini tuh nggak berjalan lama karena sang istri meninggal pada 3 September 2011 karena kendaraan yang ditumpangi sang istri beserta keluarga dan Saipul mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Cipularang. Tragisnya yang lagi itu nyetir si Saipul sendiri dan dia yang juga selamat gitu kan. Karena kecelakaan ini Saipul dibawa ke ranah hukum dan pada 20 September 2012 dia divonis 5 bulan penjara karena kelalaiannya bawa kendaraan yang nyebabin hilangnya nyawa sang istri. Setelah kasus ini selama 3 tahun ke depan kurang lebih dia nggak ada kasus yang gede-gede banget. Sampai akhirnya sampailah kita di 2016, yaitu ketika dia ditangkap aparat Polsek Kelapa Gading gara-gara dugaan pencabulan terhadap seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. Untuk sang korban sendiri ternyata adalah seorang pelajar yang mengidolakan si Bang Saipul ini dan sering nonton dia yang biasanya muncul di program pencarian bakat penyanyi dangdut di TV. Nah untuk kronologinya sendiri jadi kayak gini. Awalannya tuh pada 31 Januari 2016, Saipul mengenal korban untuk pertama kalinya di studio stasiun televisi swasta. Mereka berkenalan di belakang panggung. Terus lanjut ke awal Februari, korban bertemu lagi untuk kedua kalinya dengan Saipul, masih di studio stasiun televisi yang sama. Nah abis dari sinilah si korban diundang ke rumahnya Saipul di kawasan Kelapa Gading. Untuk mampir pertama kali ini si korban tuh ditemenin sama teman seusianya. Jadi gak kejadian apa-apa dan cuman mampir layaknya orang bertamu pada umumnya. Abis itu lanjut ke Kamis 18 Februari, hari ini dimana tragedi ini terjadi. Pas jam 1 pagi, korban bertemu untuk ketiga kalinya, masih di studio stasiun televisi yang sama. Tapi kali ini Saipul sendiri yang minta asistennya buat nyari si sang korban ini. Setelah ketemu korban, langsunglah diajak ke belakang panggung dan diminta buat ikut ke rumahnya dengan alasan minta buat mijet badannya si Saipul yang pegel-pegel. Lanjut ke jam 2 pagi, korban udah nyampe di rumahnya Saipul dan mijet si Saipul ini di sebuah kamar gitu. Saat itu masih belum kejadian apa-apa, tapi korban udah mulai curiga dan ngerasa aneh karena si Saipul ini ngelakuin hal-hal yang ganjil, seperti nyoba ngeraba bagian tubuh korban yang privat. Setelah kelar mijat, Saipul langsung to the point, ngajak korban buat begituan dengan iming-iming sejumlah uang. Tapi jelas korban nolak dong, cuman si Saipul ini masih terus maksa. Sampai akhirnya korban nolak lagi dan beralasan dengan ngomong kalau dia tuh mau sholat tahajud. Korban yang udah agak was-was tapi di saat yang sama juga ngantuk, langsunglah pamit buat tidur habis sholat tahajud tadi. Dia tidur di kamar atas masih di rumahnya Saipul. Pada saat tertidur inilah korban ngerasa dihap oleh Saipul hingga korban terbangun dan langsung istighfar. Setelah kejadian itu korban langsung cabut diem-diem tuh pagi-pagi buta. Bayangin pak, jam 2an anjir tuh cabutnya. Lanjut ke jam 4 pagi, korban langsung ngelaporin perbuatan Saipul ke Polsek Kelapa Gading. Nah dari sini Saipul kemudian dijemput paksa dari rumahnya. Saipul kemudian diperiksain di Mapolsek Kelapa Gading. Awalnya sih dia sempat ngebantah, tapi dia langsung ngaku ketika dengar polisi bakal ngelakuin swab ke korban dan dirinya buat dites DNA. Nah lanjut pas sorenya, masih di hari yang sama, Saipul tuh langsung ditetapin sebagai tersangka dan dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tapi akhirnya divonis 3 tahun penjara doang. Pas dilakuin putusan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta ngeberatin hukumannya jadi 5 tahun. Dia sempat gak terima dan ngajuin peninjauan kembali ke MA, cuma ditolak dan tetap divonis 5 tahun penjara. Tapi ini kasus gak selesai sampai situ bre. Hukumannya Saipul nambah lagi 3 tahun setelah terbukti nyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Rohadi, dengan uang sebesar 50 juta. Yang ya ternyata kedepannya juga kita lihat si Rohadi ini emang sering dapat sogokan-sogokan sampai ber-MM gitu. Tapi itu kita skip dulu.
Lanjut lagi, alasan Saipul ngelakuin penyuapan ini karena biar dapat keringanan terkait perkara asustilanya dia ini. Cuman karena ketahuan total-totalnya hukuman yang harus dia jalanin yaitu 8 tahun penjara dari akumulasi hukuman atas penyuapan dan pencabulannya. Tapi karena dikurangi masa potongan tahanan dan remisi sampai 2021, dia dibebasin pada 2 September 2021. Nah, yang gue mau bahas itu terkait glorifikasi kebebasan dari Saipul Jamil. Karena pas si Saipul ini bebas di 2021 kemarin dari lapas Cipinang, dia tuh langsung disambut meriah banget kalau lu pada inget tuh. Make dijemput sama mobil Porsche merah dan dapetin kalung bunga. Nggak berhenti di situ, dia juga langsung dapat banyak undangan buat jadi bintang tamu di TV-TV. Kayak contohnya tuh di program Kopi Viralnya Trans TV. Untung hal ini nggak dicuekin sama netizen-netizen kita. Banyak banget public figure yang nyindir terang-terangan soal glorifikasi ini. Yaitu contohnya kayak Koh Ernest Prakasa yang ngomong, bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan. Harusnya sikap orang gak usah seberlebihan ini dong. Oke, dia udah ngedapetin ganjaran dan ngejalanin hukumannya, tapi apa etis rasanya bagi korban untuk sang pelaku kejahatan disambut sebegininya? Memang gue gak ngerti sama fans-fansnya dan juga stasiun TV yang udah terbutakan sama rating dan uang. Waktu itu juga sempat ada petisi di change.org yang isinya tuh buat ngeboikot Saipul Jamil. Dan petisi itu sempat ditandatanganin sampai 500.000 orang. Ngerespon dari reaksi netizen ini, Trans TV langsung minta maaf lewat IG-nya. Dan buat Saipul juga udah minta maaf ke publik dari Antv. Salutnya gue sama KPI yang biasanya lucu kelakuannya, waktu itu mereka ngeluarin surat kepada 18 lembaga penyiaran untuk menghentikan glorifikasi kebebasan Saipul Jamil. Kalau kita punya nurani dan mau mikir dikit, kita harusnya bisa bersimpati buat dampaknya sendiri, terutama kepada korban. Karena kelakuan ini nunjukin rendahnya sensitivitas dan penghormatan kepada korban. Karena kejadian ini kan menimpa korban pas dia masih anak-anak ya bre. Ini pastinya dia bakal punya trauma mendalam dan perlu waktu yang lama juga buat pemulihan. Tapi ngelihat pelakunya diginiin, menurut lu bakal gimana kondisi mental si korban? Ikut seneng? Ya kagak lah. Bisa jadi korban bakal trauma lagi ngelihat pelakunya disambut sebegininya. Jika ini kejadian terus-terusan dan gak ada reaksi boykot dari KPI sendiri, bisa jadi rehabilitasi korban gak bakal kelar-kelar. Gak usah bayangin kalau lu yang jadi korban. Bayangin aja kalau korban itu keluarga lu dah. Gue yakin lu bakal kesel banget bre, ngelihat orang yang udah giniin keluarga lu dipuja-puja sebegininya. Menurut gue selain Saipul Jamil, entah siapapun itu, untuk para artis yang kena kasus dan keluar dari penjara, apalagi kalau kasus ini terkait ada korbannya, ya si artis jangan dibolehin buat tampil sebegitu meriahnya. Mungkin perlu ada pemantauan dan evaluasi lebih lanjut dulu. Nih orang karakternya udah berubah belum? Ada rasa penyesalan gak? Karena kalau enggak, berarti emang harusnya nih artis jangan dibiarin lagi buat naik namanya. Oke, gitu aja untuk video gue kali ini, dimana gue ngomongin kasusnya Saipul Jamil dan ya respon masyarakat dan industri TV yang terjadi waktu pembebasannya itu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.